Mind Step. Halo Sobat YouTube, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap selalu positif. Sayangnya kali ini tidak akan membahas mengenai tips maupun trik pengembangan diri lainnya. Namun, kali ini saya hanya akan bercerita pendek pada kalian. Pernahkah kalian mendengar cerita pendek? Terlebih jika ceritanya mampu menginspirasi dan memberikan motivasi. Apabila belum, akan diceritakan beberapa cerita pendek paling inspiratif terbaik yang pernah saya dengar. Cerita pendek inspiratif adalah bacaan yang kuat. Hal hebat dari cerita tersebut adalah, ceritanya sangat mudah dicerna, dan selalu ada pesan moral di akhir cerita. Apakah itu kisah nyata atau bukan, itu tidak menjadi masalah. Karena kebanyakan dari mereka, merupakan legenda yang konon sudah berusia ratusan tahun. Dalam cerita yang saya bicarakan ini memang begitu kuat dan inspiratif. Dari cerita itu, benar-benar membuat kalian berpikir dan bahkan terkadang, membuat kalian tidak bisa berkata-kata. Saya telah membaca banyak beberapa cerita pendek ini dalam beberapa minggu terakhir, dan menemukan banyak pelajaran di baliknya. Hal ini tentunya benar-benar luar biasa. Namun, saya memutuskan untuk menyoroti hanya 10 cerita pendek yang menurut saya paling inspiratif. Nantinya, pada setiap akhir cerita, saya telah menempatkan apa pelajaran ceritanya dan dengan deskripsi singkat tentang moral cerita di setiap akhir bagiannya. Nomor 1, Tali Gajah. Tentang keyakinan. Seorang pria sedang berjalan melalui kamp gajah, dan dia melihat bahwa gajah tidak berada dalam kandang ataupun di rantai. Namun hanya ada seutas tali kecil yang diikatkan ke salah satu kaki mereka. Dan hal itu cukup untuk menahan mereka dari melarikan diri dari kamp. Saat lelaki melihat gajah tersebut, dia benar-benar bingung. Mengapa gajah tidak menggunakan kekuatannya untuk memutuskan tali dan melarikan diri dari kamp? Jika perlu, mereka pasti dapat dengan mudah melakukannya. Namun sebaliknya, mereka tidak mencobanya sama sekali. Penasaran dan ingin mengetahui jawabannya, dia bertanya kepada seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, mengapa gajah-gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri? Pelatih menjawab, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia itu cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka meyakini bahwa tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi, mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak melepaskan diri dan melarikan diri dari kamp adalah, dengan seiring waktu, mereka mengadopsi keyakinan bahwa itu tidak mungkin. Lalu apa pesan moral dalam cerita tersebut? Tidak peduli seberapa besar dunia mencoba menahan kalian, selalu lanjutkan dengan keyakinan bahwa apa yang ingin kalian capai adalah mungkin. Maka, dengan percaya bahwa kalian bisa menjadi sukses, itu adalah langkah terpenting untuk benar-benar mencapainya. Nomor 2, berpikir di luar batas. Tentang berpikir kreatif. Di sebuah kota kecil di Italia, ratusan tahun yang lalu, ada seorang pemilik usaha kecil yang berhutang sejumlah besar uang kepada rentenir. Rentenir itu adalah pria yang sangat tua dan berpenampilan tidak menarik lagi, yang secara kebetulan menyukai putri pemilik bisnis kecil tersebut. Dia memutuskan untuk menawarkan kepada pengusaha itu sebuah kesepakatan yang akan sepenuhnya menghapus seluruh hutang yang dia miliki. Namun, sebelum menyampaikan niatnya, pemilik usaha dengan cepat menangkap maksud dari kesepakatan rentenir tua, bahwa dia hanya akan menghapus hutang jika rentenir tua tersebut bisa menikahi putri dari pemilik pengusaha kecil itu. Dan tak perlu dikatakan, proposal tersebut hanya disambut dengan ekspresi jijik. Rentenir berkata bahwa dia akan memasukkan 2 buah kerikil ke dalam tas. 1 putih dan 1 hitam. Putrinya kemudian harus merogoh tas dan mengambil 1 kerikil. Jika hitam, hutangnya akan dihapus, tetapi rentenir akan menikahinya. Jika putih, hutangnya juga akan dihapus, tetapi putrinya tidak harus menikah dengan rentenir tua. Saat berdiri di jalan berkerikil di taman pengusaha kecil itu, rentenir membungkuk dan mengambil 2 buah kerikil.
Namun saat dia mengambilnya, putrinya memperhatikan bahwa dia mengambil 2 kerikil hitam dan menempatkannya ke dalam tas. Dia kemudian meminta putrinya untuk merogoh tas dan mengambil 1 kerikil. Putrinya secara alami tentu memiliki 3 pilihan tindakan yang dapat dia lakukan. Pertama, menolak untuk mengambil kerikil dari tas dan melanjutkan hutang ayahnya. Kedua, mengeluarkan kedua kerikil hitam dari tas dan memberitahu bahwa rentenir itu curang. Atau ketiga, mengambil kerikil dari tas walaupun tahu bahwa kerikil itu semuanya hitam dan mengorbankan dirinya sendiri untuk membebaskan ayahnya dari hutang. Dengan sangat percaya diri, putrinya memutuskan untuk mengeluarkan kerikil itu dari tas. Namun sebelum dia melihat warna kerikil itu, secara tidak sengaja dia menjatuhkannya ke tengah-tengah kerikil lainnya, kemudian dia berkata kepada rentenir, "Betapa cerobohnya aku ini. Sudahlah. Sekarang dengan melihat ke dalam tas untuk melihat yang tersisa, maka kalian akan dapat mengetahui kerikil mana yang aku ambil tadi." Sudah tentu, kerikil berwarna hitamlah yang tertinggal dalam tas. Dan mengingat sang rentenir tidak ingin terekspos kecurangannya, sehingga mau tidak mau dia harus ikut bermain, seolah-olah kerikil yang dijatuhkan putrinya berwarna putih. Dan akhirnya, putrinya dapat melunasi hutang ayahnya. Pesan moral dalam cerita, hal ini selalu mungkin untuk mengatasi situasi sulit ketika berpikir di luar batas. Dan tidak menyerah pada satu-satunya opsi yang menuntut kalian harus memilih. Nomor 3, kelompok katak. Tentang pendorong semangat. Saat sekelompok katak sedang melakukan perjalanan melalui hutan, 2 dari mereka jatuh ke dalam lubang yang dalam. Ketika katak lain berkerumun di sekitar lubang dan melihat betapa dalamnya lubang itu, mereka memberitahu kedua katak itu bahwa tidak ada harapan lagi bagi mereka. Namun, kedua katak memutuskan untuk mengabaikan apa yang dikatakan katak yang lain, dan mereka melanjutkan mencoba dan melompat keluar dari lubang. Terlepas dari upaya mereka, kelompok katak di atas lubang masih mengatakan bahwa mereka harus menyerah saja dan mereka tidak akan pernah berhasil. Akhirnya salah satu katak mendengarkan apa yang dikatakan yang lain, dan dia menyerah jatuh pada kematiannya. Katak satunya terus melompat sekuat tenaga. Sekali lagi, kerumunan katak berteriak padanya untuk menghentikan rasa sakit dan mati saja. Dia melompat lebih keras, dan di luar dugaan, akhirnya berhasil keluar. Ketika dia keluar, katak lainnya berkata, "Apakah kamu tidak mendengarkan kami?" Katak itu menjelaskan kepada mereka bahwa dia tuli. Dia berpikir bahwa merekalah yang memberi penyemangat selama ini. Pesan moral dalam cerita, kata-kata orang bisa berdampak besar pada kehidupan orang lain. Jadi, pikirkan tentang apa yang kalian katakan sebelum keluar dari mulut kalian. Sebab bisa saja, mungkin hanya perbedaan antara hidup dan mati. Nomor 4. 1 kilo mentega. Tentang kejujuran. Ada seorang petani yang menjual 1 kilo mentega ke tukang roti. Suatu hari, tukang roti memutuskan untuk menimbang mentega, untuk melihat apakah dia mendapatkan jumlah yang tepat atau tidak. Namun ternyata tidak. Marah dengan hal ini, hingga akhirnya dia membawa petani itu ke pengadilan. Hakim bertanya kepada petani, apakah dia menggunakan ukuran untuk menimbang mentega. Petani itu menjawab, "Yang mulia, saya primitif. Saya tidak memiliki ukuran yang tepat, tetapi saya memiliki skala." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana cara menimbang mentega?" Petani itu menjawab, "Yang mulia, jauh sebelum tukang roti mulai membeli mentega dari saya telah membeli 1 kilo roti darinya. Setiap hari ketika tukang roti membawa roti, saya menimbang dan memberinya berat yang sama dengan mentega yang saya jual. Untuk itu jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah pembuat roti." Pesan moral dalam cerita, dalam hidup, kalian mendapatkan apa yang kalian telah berikan. Jadi, jangan mencoba menipu orang lain. Nomor 5, rintangan di jalan kita. Tentang peluang. Pada zaman dahulu, seorang raja menempatkan sebuah batu yang cukup besar di jalan raya.
Kemudian dia bersembunyi dan mengawasi, untuk melihat apakah ada seseorang yang akan memindahkan batu itu keluar dari jalan, atau tidak. Beberapa pedagang, dan abdi dalam raja yang paling kaya, datang dan berjalan melewati dengan memutarinya begitu saja. Banyak orang, juga dengan keras menyalahkan raja karena tidak mampu membersihkan jalan. Tetapi tidak ada dari mereka yang melakukan apapun untuk menyingkirkan batu itu. Tibalah seorang petani, kemudian datang membawa muatan sayuran. Saat mendekati batu besar tersebut, petani meletakkan bebannya sejenak dan mencoba mendorong batu tersebut keluar dari jalan. Setelah berusaha mendorong dan menggesernya, akhirnya dia berhasil menyingkirkannya dari jalan. Setelah petani kembali untuk mengambil sayurannya, dia melihat sebuah dompet tergeletak di jalan, tepat di mana batu besar itu tadinya berada. Dompet itu berisi banyak koin emas, dan catatan dari raja yang menjelaskan bahwa emas itu adalah untuk orang yang memindahkan batu besar dari jalan raya. Pesan moral dalam cerita: setiap rintangan yang kita temui dalam hidup, memberi kita kesempatan untuk memperbaiki keadaan kita. Agar kita tidak banyak mengeluh dengan cara menciptakan peluang melalui kebaikan hati, kemurahan hati, dan kemauan untuk menyelesaikan sesuatu. Sebelum lanjut ke cerita berikutnya, tidak ada salahnya kalian untuk rehat terlebih dahulu. Stop video ini sejenak, lalu coba untuk palingkan wajah kalian dari layar, dan lihat jarak terjauh yang ada di sekitar kalian. Atau ambillah minum, maupun camilan agar kalian lebih merasa nyaman. Jika sudah, tentunya kalian dapat lanjutkan dengan tekan tombol play dan berlanjut untuk cerita selanjutnya. Nomor 6. Kupu-kupu. Tentang perjuangan. Suatu hari, seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Dia duduk dan mengamati kepompong kupu-kupu itu, dan terlihat sebuah lubang kecil dari kepompong tersebut. Pria itu akhirnya mencoba mengamatinya dengan seksama selama beberapa jam. Dia melihat kupu-kupu yang sedang berjuang memaksa tubuhnya melewati lubang kecil dari kepompongnya. Sampai di situ, tiba-tiba kupu-kupu tersebut tampak seperti kesulitan dan berhenti. Jadi pria itu memutuskan untuk membantu kupu-kupu itu. Dia mengambil gunting dan memotong sisa kepompong. Kemudian kupu-kupu itu keluar dengan mudah. Meski tubuhnya gemuk, namun sayapnya kecil dan mengkerut. Pria tersebut tetap melihat dan duduk di sana, menunggu sayapnya membesar untuk menopang kupu-kupu itu. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Kupu-kupu menghabiskan sisa hidupnya dengan tidak dapat terbang, merangkak dengan sayap kecil, dan tubuh yang bengkak. Meskipun pria itu baik hati, dia tidak mengerti bahwa kepompong yang membatasi, dan kupu-kupu yang berjuang melewati celah kecil, sebetulnya merupakan cara Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu ke dalam sayapnya. Nantinya, agar dapat mempersiapkan diri untuk terbang setelah keluar dari kepompong. Pesan moral dalam cerita: kita berjuang dalam hidup untuk mengembangkan kekuatan kita. Tanpa perjuangan, kita tidak pernah tumbuh dan tidak pernah menjadi lebih kuat. Jadi, penting bagi kita untuk mengatasi tantangan itu sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Nomor 7. Anak kecil pemarah. Tentang emosional. Pernah ada seorang anak laki-laki, dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Lalu ayahnya memutuskan untuk memberinya sekantong paku, dan berkata bahwa setiap kali anak itu marah, maka dia harus menancapkan paku ke pagar. Pada hari pertama, anak laki-laki itu memukul palu sebanyak 37 paku ke dalam pagar. Namun, lama-kelamaan, anak itu secara bertahap mulai mengendalikan amarahnya selama beberapa minggu berikutnya. Sehingga jumlah paku yang ditancapkannya ke pagar perlahan-lahan berkurang. Dia mulai menemukan bahwa lebih mudah mengendalikan amarahnya daripada menancapkan paku itu ke pagar. Akhirnya, tibalah hari di mana ketika anak laki-laki itu tidak marah sama sekali. Dengan segera, anak itu memberitahu ayahnya tentang berita tersebut. Sang ayah menyarankan agar anak laki-laki itu sekarang mencabut paku itu setiap hari, agar emosinya tetap terkendali. Hari-hari berlalu, dan anak laki-laki itu akhirnya bisa memberitahu ayahnya bahwa semua paku telah dia cabut. Sang ayah menggandeng tangan putranya dan membawanya ke sisi pagar. "Kamu telah melakukannya dengan baik, anakku,
tetapi coba lihatlah lubang-lubang di pagar. Pagar itu tidak akan pernah kembali lagi seperti semula. Ketika kamu mengatakan hal-hal dalam kemarahan, mereka meninggalkan bekas luka seperti ini. Kamu juga bisa menaruh pisau pada seorang pria dan menariknya keluar. Tidak terlalu penting berapa kali kamu mengatakan hal, "Saya minta maaf." Di sana, lukanya masih akan tetap ada. Pesan moral dalam cerita: cobalah untuk mengendalikan kemarahan kalian, dan jangan mengatakan hal-hal kepada orang-orang di saat-saat penuh emosional, yang mungkin bisa kalian sesali nantinya. Karena ada beberapa hal dalam hidup, yang tidak bisa untuk dapat kalian ambil kembali. Nomor 8, Gadis Buta. Tentang berubah. Ada seorang gadis buta, yang membenci dirinya sendiri hanya karena dia buta. Satu-satunya orang yang tidak dia benci adalah kekasihnya. Hal itu karena dia selalu ada untuknya. Gadis itu pernah berkata bahwa jika dia bisa melihat dunia, dia akan menikah dengannya. Suatu hari, ada seseorang mendonorkan sepasang mata padanya, dan akhirnya, sekarang dia dapat melihat segalanya, termasuk kekasihnya. Kekasihnya bertanya padanya, "Sekarang kamu bisa melihat dunia, maukah kamu menikah denganku?" Namun, gadis itu kaget ketika mengetahui bahwa kekasihnya pun ternyata juga buta. Sehingga gadis tersebut akhirnya menolak untuk menikah dengannya. Dengan penuh perasaan sedih, kekasihnya tersebut pergi sambil menangis, dan menuliskan sebuah pesan ditujukan untuknya yang berbunyi, pesan moral dalam cerita: ketika keadaan kita berubah, maka begitu pula pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, bahkan mungkin tidak mampu menghargai itu. Dari cerita ini, saya banyak mengambil banyak hal. Begitu juga dari beberapa cerita pendek inspiratif sebelumnya, dapat memberikan pelajaran dan motivasi. Namun, pada cerita kali ini, merupakan salah satu cerita yang dapat membuat saya terdiam. Nomor 9, Kisah Tukang Kayu. Tentang kesungguhan. Alkisah, seorang tukang kayu tua yang sudah bekerja puluhan tahun, mulai merasa jika tubuhnya sudah semakin tua untuk bekerja. Ia lalu memantapkan diri berbicara dengan mandornya tentang rencananya untuk pensiun. Mendengar rencana pensiun itu, sang mandor menjadi sedih. Sebab, tukang kayu yang hendak pensiun itu, merupakan tukang kayu terbaiknya. Pada akhirnya, mandor pun lalu mengizinkan tukang kayunya pensiun. Namun, setelah menyelesaikan satu proyek lagi. Beberapa minggu kemudian, datang sebuah proyek baru untuk membuat rumah. Tukang kayu tua yang hendak pensiun, dipasrahi sebagai penanggung jawab. Namun ia diberi kebebasan membuat, dan memilih kualitas bahan bangunan itu sesuka hatinya. Setelah tahu proyek terakhirnya adalah sebuah rumah, tukang itu menjadi jengkel. Sebab, membuat rumah memakan waktu yang cukup lama untuk selesai. Dan, karena ia memiliki kebebasan, maka ia pun bekerja dengan malas-malasan, dan membuat rumah dengan asal-asalan. Bahan-bahan yang digunakan pun tidak diteliti kualitasnya. Ketika rumah itu selesai, sang mandor mendatangi si tukang kayu tua dan berkata, "Rumah yang kau bangun ini adalah hadiah dariku untukmu. Terima kasih telah bekerja dengan baik." Betapa terkejutnya bahwa rumah tersebut adalah miliknya. Jika saja ia tahu rumah itu untuk dirinya, tentunya ia tidak akan bekerja asal-asalan dan memilih kualitas bahan yang paling baik. Pesan moral dalam cerita: selalu bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu. Entah itu bekerja, belajar, atau berkarya. Berikan selalu usaha yang terbaik dari kalian, agar nantinya kamu tidak menyesal begitu dalam. Nomor 10, jangan buang waktumu untuk mengeluh. Tentang menyelesaikan masalah. Di sebuah desa, hiduplah seorang cendekiawan di mana setiap harinya, cendekiawan tersebut menerima berbagai keluhan yang diucapkan oleh banyak warga di desa tersebut. Hal itu terjadi berulang kali, sampai kemudian sang cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Sang cendekiawan mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lawakan. Semua orang sontak tertawa dengan lelucon yang dibawakan oleh sang cendekiawan di hadapan mereka.
Di hari kedua, sang cendekiawan mengumpulkan lagi orang-orang desa, hasilnya sama seperti hari pertama. Cendekiawan itu masih menceritakan lawakan yang sama. Dengan hasil akhir, para warga desa masih tertawa sampai terpingkal-pingkal. Di hari ketiga, sang cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Akan tetapi, reaksi dan respon dari para warga desa sedikit berbeda dari 2 hari sebelumnya. Salah satu warga desa lalu bertanya, kenapa cendekiawan itu membacakan cerita lawakan yang sama seperti kemarin? Mereka merasa bosan dengan lawakan yang sama yang diceritakan sang cendekiawan. Sang cendekiawan lalu menjawab, "Jika pada lawakan yang sama saja, kalian semua bisa merasa bosan dan tak dapat tertawa, lantas mengapa dengan masalah yang sama, kalian terus mengeluh? Dan bukan mencari solusinya." Pesan moral dalam cerita, kebanyakan orang biasanya lebih terfokus pada yang lebih mudah, yaitu mengeluh, daripada mereka harus mencari solusinya. Namun, jangan terlalu sibuk memikirkan satu masalah dalam hidup, tanpa berpikir tentang cara menyelesaikannya. Hal itulah yang membuat masalah kalian tidak pernah selesai, dan sulit untuk memulai hal baik lainnya. Setiap cerita pendek memiliki keindahan dan pesan yang berbeda-beda. Melalui video ini, kita telah dibuat terkesan oleh 10 cerita pendek inspiratif terbaik. Setiap cerita memberikan kita pelajaran berharga tentang kehidupan, keberanian, dan tekad untuk menghadapi tantangan. Masing-masing cerita membawa kita dalam perjalanan emosional yang tak terlupakan, dan mengajarkan kita bahwa di tengah kehidupan yang penuh dengan rintangan dan kegagalan, akan selalu ada harapan, serta kemungkinan untuk meraih kesuksesan. Semoga melalui video ini, kita dapat terus termotivasi untuk menjadi lebih baik, dan sukses dalam hidup kita. Ingatlah bahwa, cerita inspiratif bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk menginspirasi kita tumbuh, dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Cukup sampai di sini dulu topik kita pada kali ini. Nantikan selalu video-video menarik lainnya dari kami. Jika kalian suka video ini, bantu like dan komen, serta support channel ini dengan cara subscribe, agar channel ini bisa lebih berkembang, dan selalu dapat memberikan inspirasi serta semangat yang positif untuk kalian. Terima kasih sudah menonton.